Minggu kemarin saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke wilayah Garut Selatan. Sesampainya di arah sekitaran Sungai Ciawi, saya bertemu dengan Kang Aman dan teman-temannya yang sedang memuat sirsak. Maka kami mendapatkan informasi yang sangat penting tentang budidaya sirsak. Perlu diketahui bahwa sirsak ini sangat mudah sekali untuk tumbuh. Meskipun bukan dari okulasi, meskipun bukan dari cangkokan, bukan dari stek, dari biji pun sirsak ini satu mudah tumbuh dan kedua mudah sekali berbuah. Kalau yang saya lihat sirsak itu di usia 3 tahun pun sudah ada yang berbuah. Biasanya pohon-pohon buah tanaman keras itu biasanya 4-5 tahun. Tapi ini sirsak itu ada juga yang sudah berbuah 3 tahun. Bahkan ini kira-kira sirsak itu memang usia rata-rata buah pertama itu di usia 3 tahun. Nah, jenis sirsak ini kalau di kampung itu ada dua. Satu yang rasanya manis, yang kedua rasanya asam. Menanam sirsak dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak pernah berhenti. Ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Orang-orang kampung di desa kami banyak yang menanam sirsak, baik itu di halaman rumah, di belakang rumah. Tapi sangat sedikit orang yang menanam sirsak secara komersial, yaitu yang populasinya di atas 100 pohon itu jarang. Harganya memang tidak terlalu tinggi, tapi sirsak ini disukai karena dia berbuah terus. Sirsak itu sebenarnya tidak ada musimnya, dia akan berbuah terus seperti sawo, mirip ya. Jadi buahnya itu akan ada terus. Nah, seperti inilah yang bagus untuk sistem perekonomian. Jadi kalau menurut saya, tanaman seperti jambu kristal, sirsak, ini bagus untuk kesehatan perputaran uang di keluarga. Meskipun harganya tidak terlalu tinggi, tidak seperti jambu air yang harganya bisa sampai 25.000 per kilogramnya. Sirsak ini hanya paling tinggi itu di angka 10.000 per kilogramnya, tapi itu jarang ya, ini paling tinggi juga. Tapi kalau dia kita bisa jual seminggu itu 2 kali, maka menurut saya ini justru yang paling sehat. Kenapa? Karena dengan perputaran uang di kebun kita lebih cepat, kita bisa mengatur dan kita tidak akan malas untuk mengelola kebun sirsak ini dengan leluasa. Nah, untuk menjaga ya ritme ketika kita berkebun, maka sirsak ini bisa digabungkan dengan menanam pohon lain, misalkan nangka, kemudian sirsak, kemudian lengkeng. Jadi satu kebun itu bisa beraneka ragam buah. Tujuannya apa? Ketika ada satu komoditi yang harganya naik, maka yang lain pun akan ikut ya, akan ikut naik. Apabila satu komoditi rendah, tetap ada yang menutup dari komoditi yang lain. Begitu pula misalkan seperti lengkeng ya. Kalau tidak di booster, lengkeng new crystal itu kan tidak berbuah. Makanya kita bisa mendapatkan penghasilan dari jambu kristal yang tidak perlu booster-boosteran, atau dari belimbing, atau dari sirsak, atau dari jambu gitu. Makanya dengan demikian kita mesti juga menggabungkan atau menanam pohon-pohon lain supaya itu ada subsidi silang lah istilahnya. Yang ini belum berbuah, pohon yang itu sudah berbuah. Yang ini mesti di booster, oh yang itu berbuah tanpa perlu di booster. Nah, sirsak ini Kang Aman sendiri mengambil ke kebun petani itu 2 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi karena pohon sirsak ini terpencar-pencar di berbagai tempat, ada yang di halaman rumah, ada yang di belakang rumah, ada yang di kebun si ini, kebun si itu. Jadi terus dikumpulkan oleh Kang Aman dan Kang Amal yang membawanya ya, ke kota lagi. Jadi posisinya ini sebagai pengepul. Lihat, ini sudah satu pick up, kalau nggak salah baru 800 kilo yang ini ya. Nah, sahabat semua, demikian potensi sirsa. Mari kita budidayakan.